Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai tafsiran ayat kedua dari surat Yusuf, yang mana Al-Quran itu berbahasa Arab karena bahasa Arab memiliki 4 keistimewaan, yaitu yang pertama karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, yang kedua karena bahasa Arab yang paling jelas dan terang maknanya, yang ketiga adalah bahasa Arab paling luas maknanya, memiliki makna yang sangat luas, kemudian yang keempat, yang terakhir, bahasa Arab itu memiliki kosakata paling banyak di antara bahasa-bahasa yang lainnya. Kemudian para ilmuwan, terutama ilmuwan bahasa Arab dan ilmu mengenai sejarah bahasa, bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling tua. Bahasa yang paling tua. Kenapa dikatakan demikian? Karena jelas ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi yang dari kalangan orang Arab itu ada 4, yaitu Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, kemudian Nabimu wahai Abi Dzar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau kita telusuri sejarahnya, bahwa Nabi Hud itu hidup pada zaman sekitar 6000 tahun sebelum Masehi. Makanya meskipun dulu itu belum ada ilmu nahwu, tetapi pemakaian kaidah-kaidah nahwu sudah dipakai terlebih dahulu. Hanya saja disusunnya itu baru setelah pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Jadi kemarin kita sudah bahas juga bahwa ada 13 cabang ilmu bahasa Arab, di antaranya itu adalah ada nahwu, ada sorof. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai nahwu. Ya Arab kalau dulu, sekarang ilmu nahwu. Nahwu itu secara bahasa atau secara lughah itu adalah al-qasdu, maksud. Jadi kalau ada nahwu dalam bahasa Arab itu bisa diasumsikan bahwa itu maknanya adalah maksud. Misalkan ada perkataan seperti ini, nahautu nahwaka, maksud saya adalah maksudmu juga. Jadi artinya apa yang kau maksud, saya pun bermaksud seperti itu. Gitu. Nahautu nahwaka. Atau juga nahwu itu secara bahasa memang banyak maknanya. Bisa al-miqdar. Al-miqdar itu kira-kira. Misalkan indi nahwu alfi dinarin. Jadi aku memiliki kira-kira 1000 dinar. Jadi nahwu itu bisa dikatakan kira-kira. Atau nahwu itu bisa juga dimaknakan dengan al-mislu, seumpama atau setara. Misalkan ada di hadis, waktu itu sempat kita bahas hadis di Bulughul Maram, kata Anas bin Malik bahwa ada gulamun nahwi, ada salah satu anak kecil yang seumuran denganku. Nahwi itu adalah yang seumpama umurnya denganku. Nah itu. Jadi nahwu itu banyak secara bahasa. Tetapi secara istilah ilmu nahwu, nah kita ini akan pelajari. Nahwu secara istilah ulama ahli nahwu adalah qawaidu yu'rafu biha ahwalul awakhiril kalimatil arabiyyati i'raban wa binaan. Sekali lagi, nahwu secara istilah adalah qawaidu yu'rafu biha ahwalul awakhiril kalimatil arabiyyati i'raban wa binaan. Artinya kaidah-kaidah atau rumus-rumus yang mana dengan rumus ini kita bisa mengetahui hal ihwal tentang akhir dari kalimat bahasa Arab, baik secara susunan katanya sehingga menjadi kalimat, ataupun secara susunan huruf-huruf sehingga menjadi satu kata. Nah itu. Jadi jangan kaget kalau kita belajar mengenai ilmu nahwu, banyak sekali ta'rif, banyak sekali pengertian. Baik, mungkin kita tidak langsung memahaminya dari pengertian secara istilah. Kita kasih contoh sekarang. Misalkan saya lagi memegang buku, ini buku, maka bahasa Arabnya itu adalah hadza kitabun. Hadza kitabun. Fokus terhadap ba-nya. Bun. Baik. Kalau saya bicara dalam bahasa Indonesia, saya membeli buku, maka Arabnya itu adalah ishtaraitu kitaban. Ishtaraitu kitaban. Kalau tadi bun, sekarang ban.
Baik. Kalau bahasa Indonesia saya bilang seperti ini. Saya mendapatkan banyak ilmu dari buku. Maka bahasa Arabnya itu adalah wajadtu al-uluma min kitabin. Min kitabin. Tadi yang pertama saya ini buku. Hadza kitabun. Kalau saya membeli buku, ishtara itu kitaban. Kalau saya mendapatkan berbagai macam ilmu dari buku, wajadtu al-uluma min kitabin. Kalau bahasa Indonesianya tidak ada pengaruh terhadap kata buku. Ini buku. Saya membeli buku. Saya mendapatkan banyak ilmu dari buku. Buku. Tapi beda dengan bahasa Arab. Ada kitabun. Ishtara itu kitaban. Wajadtu al-uluma min kitabin. Bin. Nah itu uniknya ilmu nahwu. Yang dipelajari oleh kita itu adalah itu. Awakhiril kalimatil arabiyyati. Akhir dari kalimat bahasa Arab. Dibaca rofa'kah atau sukunkah, dibaca fathahkah atau nasab, dibaca khafadkah atau jar, atau dibaca kasrah. Nah itu yang akan kita pelajari. Dan tidak hanya itu yang kita pelajari, jadi kita supaya bisa mengetahui bahwa kalimat itu sudah, susunan kalimat itu sudah menjadi kalimat yang baik dan benar, sehingga bisa dimengerti. Nah itu. Jadi penyusunan kata-kata untuk mendapatkan suatu kalimat yang memang bisa dimengerti. Nah itu dari nahwu. Tidak hanya per kalimat. Misalkan aku pergi ke pasar. Dhahabtu ila syuqi. Bahasa Arabnya kan seperti itu. Nah, dhahabtu itu dibahas juga dalam ilmu nahwu. Nah, itu maksudnya dari binaan. Kalau dhahabtu ila syuqinya itu adalah i'raban secara susunan kata, kalau dhahabtu-nya itu adalah secara bina, secara huruf-huruf yang menyusun kata itu. Nah, itu uniknya nahwu. Jadi nahwu secara bahasa tadi sudah, al-qasdu maksud dan banyak makna yang lain. Jadi kalau kita temukan dalam bahasa Arab, baik dalam hadis ataupun dalam perkataan ulama mengenai nahwu, itu bukan maksudnya ilmu nahwu kalau mereka tidak membicarakan tentang nahwu. Itu bisa jadi al-qasdu maksud, al-jihatu, jihatu itu di hadapan, bisa jadi al-miqdaru atau kira-kira, dan banyak makna lainnya mengenai nahwu itu. Dan secara istilah tadi, sekali lagi secara istilah adalah qawaidu yu'rafu biha ahwalul awakhiril kalimatil arabiyyati a'raban wa binaan. Jadi kaidah-kaidah yang mana dengan kaidah itu kita bisa mengetahui hal ihwal mengenai akhir kalimat bahasa Arab, baik secara susunan kata sehingga menjadi kalimat yang baik, ataupun dalam susunan huruf sehingga menjadi kata yang benar. Itu.